におりません。ピッという発信音の後にお名前、電話番号と要件をお話しください。もしもーし。Baik, terima kasih sudah mau mengeklik video ini. Bagi teman-teman yang baru bergabung, bisa sama-sama membangun BP Channel dengan cara subscribe dan share ke teman-teman kalian supaya tidak ketinggalan dengan alur cerita Manhwa kali ini. Baik, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Scene dibuka dengan menampilkan menara yang menjadi tempat ruangan Banju. Di hari yang cerah itu, dipecahkan oleh teriakan Koreyeong yang memanggil masternya dengan cukup keras. Padahal Banjo saat itu masih menikmati angin sepoi-sepoi dengan duduk santai di jendela. Namun harus terganggu dengan teriakan itu. Sebenarnya ada hal apa sampai Koreyeong memanggilnya dengan berteriak? Sambil menguap, dia menanyakan, ada apa, kenapa, begitu tiba-tiba? Apakah ada rombongan tamu yang datang, pikirnya. Tapi Koreyeong menyangkalnya, bukan itu yang dimaksud dari kedatangannya. Bahkan ada hal yang lebih penting dari itu. Dan meminta masternya untuk melihatnya sendiri. Mendengar jawaban dari bawahannya, Banjo sangat tersentak. Dia melihat ekspresi Koreyeong yang terlihat panik karena tak sepertinya dia memasang muka seperti itu. Koreyeong mencoba menjelaskan sesingkat mungkin bahwa kali ini di tengah pemukiman penduduk ada pohon yang berjalan sendiri, dan itu terlihat sangat mencurigakan sekali. Bahkan warga yang melihat keberadaannya pun merasa sangat was-was dengan segala gerak-geriknya. Ya, meskipun sampai saat ini dia belum menunjukkan aksinya. Jika dilihat dari tampangnya saja, dia bukanlah orang yang baik. Tatapan matanya sangat tajam, seperti menyimpan sesuatu dendam yang sangat besar. Kedatangannya ke kota Hwamukwan, dia hanya ingin mencari keberadaan iblis darah besi. Karena ada masalah yang harus diselesaikannya. Dia ingin sekali membunuh iblis darah besi dengan tangannya sendiri. Lalu scene berganti ke makhluk bertopeng yang masih mengeluarkan bunyi anehnya. Setelah Bira tertidur setelah terkena efek dari lolongan makhluk bertopeng, malah dia juga harus dibawa olehnya. Di dalam perjalanannya yang entah mau kemana, dia selalu bersuara aneh. Ya, bisa dianggap itu sebuah lagu tidur untuk terus membuat Bira dan Kulan semakin terlelap. Bahkan di setiap perjalanannya, jika ada hewan yang berada di jangkauannya, maka akan langsung tertidur juga. Ya, ternyata ini adalah salah satu kemampuan spesial yang dia punya. Suasana hutan yang tadinya ramai dengan kicauan burung dan suara-suara hewan lain, kini menjadi sepi karena mereka semua tidak bisa melawan rasa kantuk yang begitu berat yang dirasakan. Lalu scene berganti ke Koreyeong yang menunjukkan tempat pohon berjalan itu. Mereka terlihat sangat tergesa-gesa karena Banjo sangat penasaran dengan adanya tamu pendekar pohon itu. Di dalam perjalanannya, Koreyeong memberitahu bahwa saat ini dia telah bergerak cepat menangani masalah yang datang. Sebelum dia ke tempat masternya, dia sudah terlebih dahulu memindahkan semua orang ke tempat lain. Dan akhirnya mereka telah sampai di sana. Benar saja, Banjo sangat tersentak melihat pemandangan yang cukup menarik di depannya. Seketika Banjo tersenyum melihat kedatangan tamu yang cukup menarik ke tempatnya. Di balik senyumannya itu, dia telah merencanakan sesuatu.
Setelahnya pendekar pedang memutuskan untuk beristirahat sejenak di tengah jalan. Wajahnya begitu lusuh, terlihat sangat lelah karena selama hidupnya hanya untuk mencari keberadaan iblis darah besi. Dilanjutkan dari arah belakang, Banju yang memperkenalkan diri dengan sopan. Saya Banju, master dan pemilik tempat ini. Terima kasih telah berkunjung ke tempat pemandian air panas kami. Jika Anda butuh tempat istirahat, saya akan mengantar Anda. Saya sudah mendengar bahwa di wilayah timur ada seorang pendekar yang bersatu dengan pohon. Jadi saya merasa terhormat bisa bertemu dengan Anda seperti ini. Tapi pendekar pohon itu mengabaikan niat baik Banju. Dia hanya fokus dengan tujuannya dan gak mau bertele-tele, serta menanyakan apakah Banju ini seseorang yang melihat iblis darah besi. Di dalam hatinya, Banju merasa sedikit kesal dengan perlakuan pendekar di depannya, karena terlihat sangat arogan sekali. Bahkan niatnya untuk menyambutnya dengan ramah malah dihiraukan begitu saja. Namun dia masih menahan rasa kesalnya. Dilanjutkan dia meluruskan pertanyaan itu. Sepertinya pendekar pohon salah paham mengenai informasi ini. Yang sebenarnya Banju tidaklah melihat secara langsung. Lagi-lagi pendekar pohon tidak peduli dengan penjelasan itu. Bahkan dia menyuruh Banju untuk mencari iblis darah besi secepatnya dan membawa ke hadapan pendekar pohon, serta mengeluarkan ancamannya. Ya, semua itu kalau Banju ingin bisnisnya berjalan dengan lancar. Dirasa permintaan dari pendekar pohon sangatlah berlebihan. Dia menyuruh seolah-olah Banju adalah bawahannya. Meskipun dia sangat kesal sekali, dia berusaha menjaga wibawanya. Dengan halus dia meminta maaf sebelumnya karena tidak bisa memenuhi permintaan tersebut, serta meminta pendekar pohon untuk kembali ke tempatnya saja. Mendengar permintaannya tak bisa disanggupi, dia langsung menebaskan pedangnya ke arah Banju. Melihat tamunya langsung menyerangnya tanpa alasan yang jelas, dia langsung menggapai tubuh Koryeong karena merasakan serangan itu mampu menyebabkan luka yang parah jika menerima secara langsung. Untung saja Banju masih mampu menghindari serangan dadakan itu dengan meloncat ke atas sambil membawa tubuh Koryeong. Benar saja bahwa serangan dari pendekar pohon tidaklah main-main. Hingga bangunan di belakangnya harus terkena dampak energi pedang. Dengan sekejap bangunan-bangunan itu rubuh karena terkena serangan yang begitu kuat. Tanpa rasa bersalah, dia masih melanjutkan desakannya ke Banju untuk mencari keberadaan dari iblis darah besi, serta membawa ke hadapannya dengan memberikan waktu 2 hari. Jika perintahnya tidak dituruti, maka dia berjanji akan menghancurkan tempat ini sampai rata dengan tanah. Ternyata dia memberikan serangan tadi sebagai bentuk peringatan untuk Banju bahwa perkataannya bukanlah omong kosong saja. Di sisi lain, Koryeong berkata dengan wajah kesal kepada masternya. Apakah ini berjalan sesuai rencana masternya itu? Orang yang datang karena rumor meminta Banju untuk membawa iblis darah besi. Mendengar kritikan dari bawahannya, Banju hanya menyeringai karena dia juga mendengar perkataan yang sangat arogan dari tamunya itu. Dengan kepercayaan diri yang dimiliki, dia menilai masih mampu untuk mengendalikan situasi saat ini. Lalu scene berganti ke tempat Tanyu dan ketua kambing. Terlihat masih mencari keberadaan Kulan yang hilang dengan tiba-tiba. Setelah beberapa mencari dan tidak mendapatkan hasil, tetua kambing mulai membuka obrolan. Omong-omong, bukannya kau bilang harus segera pergi? Aku jadi tidak enak denganmu.
Tidak apa-apa, yang utama sekarang adalah mencari anak itu. Lagi pula kalau dibandingkan dengan kebaikan yang Anda berikan ini, tidak ada apa-apanya. Untuk saat ini, tetua jangan terlalu khawatir. Saya yakin dia ketiduran pas lagi bermain ke tempat lain. Baiklah, saya akan coba mencari ke tempat yang lebih jauh lagi. Siapa tahu ada tanda-tanda anak itu. Setelahnya dia bertanya kepada tetua. Badan tetua terlihat sangat lemas, pasti belum makan dari kemarin. Mungkin dengan buah yang dia petik saat berjalan kemari bisa mengganjal perut tetua kambing. Ya, meskipun tidak terlalu banyak, tapi cukuplah untuk memulihkan sedikit tenaganya. Dia sangat berterima kasih kepada Tanyu. Dia memang sudah menebak bahwa pria di depannya mempunyai hati yang sangat baik. Namun sebelum tetua kambing menerima pemberian itu, tiba-tiba buah yang ditawarkan hilang dengan begitu cepat. Seketika Tanyu menatap tajam ke arah sampingnya. Sebenarnya siapa yang sangat berani sekali mencuri makanannya secara terang-terangan? Begitupun dengan tetua kambing yang bertanya-tanya sebenarnya siapa yang telah lancang terhadap mereka berdua. Yang ternyata itu perbuatan makhluk bertopeng yang sangat berani mencuri makanan secara terang-terangan, bahkan tanpa ada rasa takut sedikit pun di wajahnya. Dia malah sangat menikmati makanan itu dengan santainya. Dengan kemunculan makhluk bertopeng, Tanyu dan tetua kambing terkejut karena dia muncul tidak seorang diri. Ya, dia membawa Bira dan Kulan secara bersamaan, yang dianggapnya sebagai anak. Pantas saja mereka mencari ke sana kemari tidak menemukan Kulan. Ternyata dia telah diculik makhluk bertopeng ini. Tanyu dan tetua kambing tak tahu kenapa harus menculik kedua anak kecil yang bersama mereka itu. Dilanjutkan Tanyu yang berteriak bahwa makhluk di depannya adalah monster. Dia juga sempat bertanya kepada Bira dan Kulan, kenapa mereka berdua malah tidur begitu nyenyak. Dirasa orang yang di depannya akan merebut apa yang telah didapat. Dia memutuskan untuk segera pergi dari sana, mumpung orang-orang di depannya masih dalam rasa keterkejutan. Tanyu sangat kesal dengan tindakan makhluk bertopeng. Bagaimana bisa dia menculik anak-anak itu? Dilanjutkan dia meminta tetua kambing bahwa mereka harus segera menangkap makhluk itu sebelum terjadi sesuatu yang buruk kepada Bira dan Kulan. Walaupun Tanyu terus berteriak untuk meminta makhluk itu untuk segera berhenti dan menyerahkan anak-anak yang dibawanya, tapi semua itu terasa sia-sia saja. Karena tak mungkin jika harus menyerahkan begitu saja apa yang telah didapatkan dengan susah payah. Bukan hanya itu, makhluk bertopeng terus menambah kecepatannya saat berlari. Di sisi lain, tetua kambing mengumpat dengan situasi saat ini. Karena makhluk yang dikejarnya cukup cepat. Dia juga mengeluhkan kalau saja perutnya tidak kosong, pasti dia bisa menyusulnya dengan mudah. Dia berkata dengan terbata-bata karena nafasnya terengah-engah. Tak lama dari itu tetua kambing memperingati makhluk di depannya untuk berhenti sekarang juga. Karena dia tahu di depan sana ada sebuah jurang yang cukup dalam. Dan itu sangat berbahaya untuk keselamatan anak-anak yang dibawanya. Lagi-lagi peringatan itu sia-sia karena makhluk itu tak peduli. Bahkan dia melompat begitu tinggi dan terlihat seperti mempunyai kemampuan untuk terbang. Tanyu pun harus dibuat kaget karena dia tak menyangka makhluk yang dikejar mampu terbang begitu mudahnya. Dirasa penculik itu mempunyai beberapa kemampuan sehingga dia sangat percaya diri sekali dengan tindakannya. Lalu makhluk itu hilang di pepohonan di bawah sana. Di dalam hatinya, Tanyu berkata bahwa akan sangat gawat jika dia harus kehilangan jejak penculik itu. Bagaimanapun dia tidak akan membiarkan begitu saja. Dia telah menganggap Bira sebagai adiknya sendiri.
dan juga harus menyelamatkan cucu dari tetua kambing. Dilanjutkan dia meminta tetua kambing untuk menunggunya saja di sini, karena ini terlihat cukup berbahaya, serta meyakinkan untuk masalah kali ini cukup percayakan saja pada dirinya, yang pasti akan menangkap penculik itu. Tetua kambing langsung menyanggah perkataan Tanyu, karena dia tak mau menunggu. Jika memang itu sudah menjadi keputusan dari tetua kambing, Tanyu tidak bisa melarangnya. Kalau begitu dia memutuskan akan mengejar duluan, dan untuk ketua kambing tidak usah terlalu memaksakan diri. Lalu scene berganti ke sebuah rombongan yang sedang melakukan perjalanan ke suatu tempat. Jika dilihat, mereka membawa banyak barang yang dinaikkan ke unta-unta mereka. Salah satu orang dari rombongan tersebut menanyakan kepada pemimpinnya, apakah perjalanan mereka tidak ada istirahat sebelum mereka sampai di wilayah netral Chungyung. Tetua rombongan itu membalas, kalau ingin cepat istirahat di Huamuguan, maka dia meminta harus bergerak lebih cepat lagi. Tak lama dari itu, muncul makhluk bertopeng yang melayang tepat di atas rombongan itu. Dan ya, dia mendarat tepat di atas salah satu kereta barang mereka, sampai menghancurkannya. Dilanjut, semua orang terkejut dengan kedatangannya yang langsung membuat onar. Tak salah lagi, tujuannya hanya untuk mencuri harta mereka. Nalurinya sangat tajam. Jika menyangkut sebuah harta, dia mencuri semua harta yang dilihat dengan cara menelannya sekaligus. Dan itu sangat membuat panik rombongan itu. Dirasa mereka telah dibegal oleh sesosok monster. Dengan begitu, orang-orang di rombongan itu bersiap untuk melawan makhluk di depannya, karena dirasa akan ada serangan yang datang. Karena biasanya penjahat akan mempunyai suatu kelompok. Melihat Tanyu yang masih terus mengejarnya, makhluk bertopeng itu memutuskan untuk melanjutkan berlari lagi untuk menghindari Tanyu. Di sana orang-orang yang diambil hartanya menyadari bahwa pencuri itu akan melarikan diri. Jadi mereka lebih waspada lagi, karena mengira jika ada gerombolan yang akan datang ke tempat mereka lagi. Melihat Bira dan Kulan masih baik-baik saja setelah makhluk bertopeng mendarat dari atas tebing, hatinya sedikit lega. Sementara rombongan itu sibuk untuk merapikan dan menyimpan barang berharga mereka. Tanyu dan tetua kambing mencoba mencari jalan di tengah kekacauan itu dengan tergesa-gesa. Dirasa jika jalannya terhalangi oleh orang-orang yang tengah sibuk di tengah jalan, maka dia khawatir jika penculik yang dikejar bisa lolos lagi. Sebelum Tanyu melewati rombongan itu, tiba-tiba dari belakang ada tangan besar yang menghentikan pergerakannya, serta menuduh Tanyu adalah gerombolan dari makhluk sebelumnya yang telah mencuri harta mereka. Dan tetua rombongan itu meminta untuk menahan Tanyu. Terlihat jelas dari ekspresinya yang sangat geram dengan kejadian ini. Lalu scene berganti lagi yang menyorot ke tangan seseorang yang memegang sebuah makanan yang terlihat sangat enak. Ya, ternyata itu ulah Hyugu yang berniat ingin mengasih makan kepada Yehua yang masih berada di dalam sebuah bangunan. Dengan gerak-gerik yang aneh, dia memastikan keadaan sekelilingnya terlebih dahulu sebelum dia memasuki ruangan itu. Setelah dirasa aman, dia langsung menutup pintunya dengan secepat kilat. Anak kecil, kondisimu sudah mulai membaik. Apakah tubuhmu bisa buat bergerak sekarang? Aku membawa makanan untuk kau makan. Makanlah walaupun sedikit. Tenang saja, ini enak kok. Yehua hanya terdiam dan tak membalas kata-kata dari Hyugu. Bagaimanapun dia belum percaya dengan orang asing yang membawanya beberapa waktu yang lalu.
Dengan wajah manisnya, Hyugo merayu Yehwa. Kalau lagi tidak bertenaga, cara paling bagus ya makan. Dengan begitu, maka luka-luka yang dirasakan akan cepat sembuh. Dia juga menenangkan Yehwa bahwa tidak ada orang lain yang datang ke tempat ini selain dirinya. Jadi Hyugo meminta supaya bocah perempuan ini tidak usah khawatir dan bisa tinggal di sini kapanpun Yehwa mau. Setelahnya Hyugo pergi, meninggalkan Yehwa karena ingin menyelesaikan pekerjaannya lagi. Memang untuk saat ini Yehwa sangat merasa lapar karena dari kemarin dia belum makan sedikit pun. Makanan itu memang sangat menggoda karena aroma wangi dari makanan itu tercium jelas. Sampai-sampai dia menelan air liur karena makanan di depannya. Dilanjutkan Yehwa yang ingin segera pergi dari tempat ini karena dirasa tak mungkin jika harus berlama-lama di tempat yang belum diketahui entah di mana ini. Dengan begitu dia memutuskan untuk secepatnya harus pergi dari tempat asing ini. Setaunya banyak yang tengah mencari keberadaannya karena dia dan kakaknya telah membuat onar. Dia berjalan dengan perlahan menyusuri jalan-jalan kecil di kota Huamuguan sambil memakai jubah untuk menutupi penampilannya supaya orang-orang tidak mengenali sosoknya. Ternyata dia pergi tanpa memakan makanan yang telah disediakan oleh Hyugo. Dan cerita pun to be continue.